Jadi kalau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edward, sebenarnya yang dikatakan inkonstitusional dalam putusan 114 ini adalah frase dari ketentuan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan bahwa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Jadi itu yang tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Tapi yang harus dicermati di sini adalah Polri harus mengambil sikap yang tegas, karena kalau kita lihat kan putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Jadi sifat putusan MK yang final dan mengikat itu sebenarnya sudah diberikan langsung kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar, khususnya dalam ketentuan pasal 24C. Jadi kita bisa tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk mengadili pada tingkat yang pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Jadi kita bisa tahu bahwa putusan MK itu final dari segi putusan. Kemudian menariknya lagi, kalau kita lihat di pasal 47 Undang-Undang MK, kita bisa tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi putusan MK 114 itu ya punya kekuatan hukum mengikat pada saat dia diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga Polri harus memberikan sikap yang cepat dan tegas menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi 114 ini. Jadi tadi secara substansi material sudah banyak dibahas oleh Pak Edward. Kami hanya menyarankan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini berarti konsekuensi yuridisnya kan untuk menaati putusan MK. Jadi Polri harus mengambil sikap yang tegas dan cepat begitu untuk menindaklanjuti inkonstitusionalitas dari penjelasan pasal 28 ayat 3, yang mana kalau kita lihat kan anggota Polri itu hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Nah, di sana dari dinas kepolisian. Nah, itu yang harus ditindaklanjuti dari jumlah yang ada di putusan MK kan disebutkan 4.351. Nah, itu harus dipilah tuh. Yang mana yang dia menduduki jabatan yang sesuai tadi sudah yang ada keterkaitan begitu yang sudah disampaikan oleh Pak Edward tadi, dan mana yang tidak. Nah, itu yang harus menjadi PR besar atau tindak lanjut dari putusan 114 ini. Tapi intinya harus dilaksanakan putusannya. Menduduki 3.000 itu 4.300. Nah, nanti dicek di putusan Mahkamah Konstitusi 114, di sana ada jumlah ya yang dimasukkan ke dalam gininya putusannya, di sana ada 4.351, nanti bisa dicek, termasuk juga nama-namanya ya Pak Edward ya. Ya, ada beberapa. Tegas itu maksudnya ya patuh terhadap putusan MK. Harus patuh terhadap putusan MK yang inline dan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 47 Undang-Undang MK, yang mana kan dia artinya semua pejabat yang telah menduduki jabatan juara itu harus ditarik kembali gitu. Ya, pilihannya kan dua, sesuai pasal 28 itu mengundurkan diri atau pensiun. Nah, itu aja ya, kembali jadi